أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemarin tentang apa, Mas? Apa yang dibaca kemarin? Larangan mencela waktu. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Dan mereka mengatakan tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Kami mati dan kami hidup dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali masa. Salahnya di mana? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, Mas Haris. Iya, tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Apakah ucapan seperti itu salah? Terus yang benar? Kok yang mengatur waktu? Tidaklah membinasakan kami kecuali waktu. Ucapan seperti itu salahnya di seakan-akan meyakini tidak adanya Tuhan. Mereka meyakini ada Tuhan selain Allah, yaitu yang membinasakan adalah waktu, padahal yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Kemudian bab selanjutnya halaman 356 babu at-tasammi biqadi al-qudat wa nahwihi. Bab tentang memakai nama qadil qudat wa nahwihi, memakai nama hakimnya, qadinya para qadi dan yang semisalnya, qadi hakim. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam kitab As-Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala inna akhna'a ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Qala Sufyan mislu syahan syah wa fi riwayatin yadu rajulin alam la yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya paling akhna'a, paling hinanya ismin, nama yang paling hina indallahi di sisi Allah, rajulun adalah seorang laki-laki tasamma yang dia memakai nama malikal amlak, raja di raja. La malika illallahu, tidak ada raja yang hak kecuali Allah. Qala Sufyan, berkata Sufyan, semisal dengan malikal al-amlak, yakni syahan syah, seseorang memakai nama syahan syah, maknanya sama, raja di raja. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, aghyatu rajulin, seorang laki-laki yang paling dimurkai, alamlahi di sisi Allah, yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat, wa akhbathu, dan yang paling jeleknya. Qauluhu akhna'u yakni auda'u. Lafaz akhna'u yakni audha, yang paling hina.
Pensyarah menjelaskan munasabatu hadzal babi li kitab tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Bayanu penjelasan anna tasammiya, sesungguhnya memakai nama bi ismin dengan suatu nama, fihi dalam nama tersebut musyarakatun lillah, ada unsur berserikat kepada Allah, fit ta'zim dalam pengagungan, syirkun fir rububiyah adalah sebuah kesyirikan dalam masalah ar-rububiyah. At-Tarajimu Sufyan wa Sufyan ibnu Uyainah ibni Maimun al-Hilali adalah Sufyan ibnu Uyainah ibni Maimun al-Hilali. Siqatun hafidun faqihun, seorang yang siqah, terpercaya, hafid, faqih. Jadi Sufyan ibnu Uyainah itu menghafal 7.000 hadis tanpa beliau tulis di kitabnya, tanpa menulis dalam sebuah kitab. Beliau menghafal 7.000 hadis tanpa ada catatannya. Kalau dibandingkan dengan kita, berapanya? Ada berapa ratus yang dihafal? Jadi tidak ada satu tetesnya. Jadi beliau menghafal 7.000 hadis tanpa tertulis, tanpa beliau tulis dalam sebuah kitab. Dalam istilah mustalah hadis itu kan ada dhabtul kitab, ada dhabtus sadr. Bisa dhabit secara kitab dan dhabit secara hafalan. Ya kan? Dan aman dewi dhabit apa lagi? Kitab. Oh, kitab wae kadang hilang kajian minggu depan wis lali nang ndelok nanti yo. Dapat Google, Masya Allah, istilah baru berarti. Mungkin 100 tahun yang akan datang Nejana dunia dapat Google. Walida bil Kufah, beliau dilahirkan di Kufah. Sanata mi'atin wa sab'atin, pada tahun 107 Hijriah. Wasakana, beliau tinggal Makkah, di Mekah, wa mata fiha, wafat di kota Mekah, sanata mi'atin wa maniatin wa tis'in rahimahullah. Beliau wafat di kota Mekah tahun 198 Hijriah. Ada sebuah kata mutiara dari Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, sebuah ungkapan yang mungkin berat bagi kita-kita ya, kecuali bagi yang Allah mudahkan untuk melakukannya. Kata beliau, janganlah kamu seperti orang yang berkelakuan buruk. Janganlah kamu seperti orang yang berkelakuan buruk. Siapa mereka? Yaitu orang yang tidak mau datang ke masjid untuk menunaikan sholat kecuali setelah iqamat dikumandangkan. Kata beliau, orang yang buruk itu orang yang tidak mau datang ke masjid untuk menunaikan sholat kecuali setelah iqamat dikumandangkan. Akan tetapi datanglah ke masjid untuk menunaikan sholat sebelum azan dikumandangkan. Apa atau ringan? Mas Subri, apa atau ringan ini? Teko nek masjid sak durunge azan dikumandangkan. Apa meneh sholat subuh. Wah, Masya Allah.
termasuk adab orang-orang yang mau meriwayatkan hadis, insyaallah. Orang-orang yang mau meriwayatkan hadis dulu ketika mereka mau mengambil sebuah hadis dari seorang syekh, mereka melihat sholatnya. Mereka melihat sholatnya. Sebagian mereka lupa namanya. Ada yang mengatakan, idza ra'aita rajula yatahawanu fit takbiratil ula faghsil yadaka anhu. Jika engkau melihat seseorang yatahawanu an takbiratil ula, dia meremehkan dari takbiratul ula bersama imam, faghsil yadaka anhu, maka cucilah tanganmu darinya. Artinya apa? Hadisnya ra sido diriwayatno. Piye ngono kuwi? Allah alam. Ya maksudnya itu untuk menasihati kita sama-sama, bukan mengajari ya. Sama-sama kita mengingatkan. Jangan salah paham, nek saya ngomong lebih sempurna atau sudah sempurna. Kita sama-sama saling mengingatkan. Allah alam. Wa nawahu, dan yang semisalnya nawa qadhi al-qudat, bernama dengan nama qadhi al-qudat. Nawa qadhi al-qudat, maksudnya semisal qadhi al-qudat, misal hakimil hukam, hakimnya para hakim, wa sultanis salatin, pemimpinnya para pemimpin, wa sayyidis sadat, sayyid sama pemimpin, pemimpinnya para pemimpin. Fi sahih ay fi sahihaini, dalam kitab sahihaini. Kemudian lafaz yusamma mabniun lil majhul, tadi di atas tasamma, pensyarahnya yusamma. Ayyudu'a bidzalika wa yardha bihi, yakni yudu'a bidzalika, dia dipanggil dengan nama tersebut, wa yardha bihi, dan ridha dengan ucapan tersebut. Wa fi ba'dir riwayati, dan dalam sebagian riwayat tasamma bita, dengan tak, seperti yang di lafaz yang disebutkan di atas. Sama nafsu bidzalika, yakni menamai dirinya dengan nama tersebut. Al-amlak jam'u malikin bikasr islam. Amlak jamak dari malik, raja, dengan mengkasrah lam. La malika illallah, tidak ada raja yang hak kecuali Allah. Hadza raddun, ini adalah sebuah bantahan, ala man fa'ala dzalika, atas seseorang yang melakukan perbuatan tersebut, bi anna wada'a nafsahu, dia meletakkan, menempatkan dirinya syarikan lillah, sebagai sekutu bagi Allah, fi ma huwa min khasaisihi, pada suatu perkara yang perkara tersebut dari kekhususan Allah. Lafaz syahan syah wa ibaratun indal ajam, ibarah suatu ungkapan, indal ajam, di sisi orang-orang non Arab, an malikil amlak. Jadi kalau di Arab itu malikil amlak, kalau ajam syahan syah, wa tamsilun la khasr. Dan ini adalah sebagai contoh saja, bukan pembatasan. Kalau di sini contohnya apa? Ahlinya ahli. Tenan. Allah alam, ahlinya ahli. Pakarnya pakar. Baharul ilmi itu kan yang menjulikan orang-orang setelahnya mestinya. Nah, beliau sendiri kan orang kan mestinya. Orang-orang setelahnya kan. Allah alam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, ya li muslimin fi sahih, dalam riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Aghiyatu rajulin al-ghaidhu mislu ghadab wal bughd. Al-ghaidhu semisal dengan ghadab, yang paling dimarahi, yang paling dibenci. Innau yakunu baghidan illallah, keberadaannya, sesungguhnya keberadaannya baghidan illallah,
dibenci di sisi Allah. Wa akhbathuhu ay abtalahu, yakni yang paling batilnya ay yakunu khabisan indallah, keberadaannya khabisan paling jelek di sisi Allah, maghduban alaihi, dimurkai atasnya. Jadi memakai nama-nama seperti itu termasuk dosa-dosa besar. Memakai nama-nama tersebut Al-Qadhi Al-Qudat, Malikul Amlak, termasuk dosa-dosa besar karena menyebabkan kemurkaan Allah. Karena menyebabkan kemurkaan Allah. Seperti seseorang yang menyuruh melakukan suatu perkara tetapi dia tidak mau melakukannya, itu termasuk dosa besar. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan? Sangat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah, engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Al-mana al-ijmali lil hadits, makna secara umum dari hadis di atas. Yukhbiru alaihi salatu wassalam, beliau mengkhabarkan, anna sesungguhnya awdha'an nasi, yang paling hina, manusia yang paling hina, indallahi, di sisi Allah azza wa jalla, man adalah seseorang tasamma yang memakai nama bismin, dengan suatu nama, yahmilu maknal azamah, yang terkandung di dalamnya makna al-azamah, pengagungan, wal kibriyai, dan makna sombongan, allati la taliqu illa billah, yang mana pengagungan dan kesombongan itu tidak layak kecuali hanya untuk Allah. Kamalikil muluk, sebagai raja di raja, li'anna, karena sesungguhnya ini, fihi mudahatun lillah, dalam pemakaian nama tersebut ada unsur mudahatun lillah, menyamai, menandingi Allah. Fi'il madinya apa? Mudahatun. Mas Frendi, sebelum tambahan dot ha, terus dot alif apa dot ha? Alifnya di belakang atau di tengah? Yakin? Ya. Mas Haris, di tengah atau di belakang? Mudahatun, belakang. Terus ikut timbangan fa'ala, di belakang. Li'anna dha fihi mudahatun lillah wa sahibuhu yadda'i li nafsihi, dan pemilik nama tersebut yadda'i li nafsi, mendakwakan bagi dirinya, auyud da'alahu, ataupun dipanggil laut baginya, annau nidun lillah, bahwasanya dia adalah nidun, tandingan, lillah, bagi Allah. Falidzalika, oleh karena itu, soro al-mutasami, menjadilah al-mutasami, orang yang memakai nama tersebut, biadal ismi, dengan nama ini, min abghadin nasi, termasuk manusia yang paling dibenci, ilallahi, di sisi Allah, wa akhbathim indahu, dan yang paling jeleknya di sisinya. Munasabatul hadits lil bab, hubungan hadis dengan bab, annau, sesungguhnya hadis tersebut, yadullu, menunjukkan, ala tahrimi tasammi, atas haramnya memakai nama biqadil qudat, dengan qadi al-qudat, wa nahwihi, dan yang semisalnya, kiasan ala tahrimi tasami bimalikil muluk al-warid damuhu wa tahdhir minhu, sebagai bentuk kias, penyerupaan atas pengharaman memakai nama dengan malikil muluk yang telah datang celaannya, wa tahdhiru minhu, dan
telah datang at-tahdzir, peringatan dari memakai nama tersebut. Ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimut tasami biqadi al-qudat wa nahwi, pengharaman memakai nama al-qadi al-qudat, memakai nama qadi al-qudat dan yang semisalnya haram. Yang kedua, wujubu ihtirami asma'illahi ta'ala, wajibnya ihtiram, memuliakan asma'illahi ta'ala, nama-nama Allah ta'ala. Yang ketiga, al-hasu, dorongan alat tawadu'i, untuk tawadu wa ikhtiyaril asma', dan ikhtiar memilih nama-nama al-munasibati lil makhluk, yang cocok untuk makhluk, wal alqab, dan lakob-lakob al-mutabiqati lahu, yang sesuai bagi makhluk. Kalau memakai nama-nama pemain sepak bola wong sing kafir untuk apa ndak? Boleh apa ndak? Kenapa ndak boleh? Tasabuh. Masa tasabuh? Jadi sebuah nama nanti akan menimbulkan sebuah kecintaan dalam hati. Ada sebuah kitab kecil namanya kitab Al-Wala' wal Bara'. Pernah baca? Perkara-perkara sing tentang Syekh Shalih Fauzan, insyaallah. Sangat tipis sekali. Masih lama ya. Bab selanjutnya, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalika. Bab ihtirami asma'illahi ta'ala, memuliakan nama-nama Allah ta'ala dan mengubah nama dengan tujuan tersebut, dengan tujuan memuliakan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu sebenarnya apa? Dari mana sebuah nama itu adalah nama untuk Allah? Kita mengetahuinya. Jadi dalil. Jadi nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang Allah namai. Dengan nama-nama tersebut untuk dirinya atau yang telah dinamai Rasulullah SAW untuk Allah. Jadi kita menetapkan nama untuk Allah itu harus ada sandarannya dari Alkitab dan Sunnah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah nama-nama Allah. Yang pertama, asma'ullah tadullu ala dzat was sifat. Nama-nama Allah itu menunjukkan atas zat dan sifat. Contohnya Al-Alim, itu termasuk nama Allah dan juga menunjukkan sifatnya Allah. Allah Maha mengetahui sifatnya ya, mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Yang kedua, nama-nama Allah sebagian diketahui dan sebagian tidak diketahui. Yang ketiga, nama-nama Allah tidak terbatas dengan suatu bilangan tertentu. Masih ingat dalilnya? Nama Allah itu tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Apa dalilnya? Nama Allah tidak terbatas. Orang hafal itu sih, orang hafal doanya. Dia tahu susah gimana. Dan yang keempat,
Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman wa man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa saja yang menghitungnya akan masuk surga. 99 nama ini tidak ghairu muayyanah. Artinya tidak muayyanah apa? Wis ditakyin iki. Kan Nabi urung pernah nyebutno 99 nama iki ngono. Ana hadis cuma kita bermasalah kabeh kae insyaallah. Dan 99 itu diserahkan kepada kita untuk kita mencari sendiri. Sampai jumlahnya itu 99. Yang kelima, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga. Menghitung 99 nama itu akan masuk surga. Bukanlah maknanya itu hanya sekedar kita menulis 99 nama terus kita hafal, diulang-ulang dihafal tok. Kayak neng MI pernah lewat nek MI pas masuk sekolah. Pernah lihat orang? Dia hafal Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalamu Al-Maliku. Nah, sampai 99. Bukan maksudnya seperti itu. Maknanya bukan hanya sekedar ditulis terus diulang-ulang sampai hafal ndak. Tapi maknanya ahsa. Yang pertama itu mengetahuinya maknanya secara lafaz. Yang kedua, memahami maknanya. Yang ketiga, beribadah kepada Allah dengan tuntutan nama-nama tersebut. Semisal engkau berdoa kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Contohnya ya apa? Ya Razak Urzukni. Jadi memakai nama Allah yang sesuai dengan apa yang diminta. Ojo malah sakar PDW ya. Ya Sadidal Iqab Urzukni. Wahai zat yang maha keras siksanya. Siksa apa? Rezeki aku. Loh iya termasuk Sadidal Iqab kan nama Allah, tapi kan terjalur rezeki kan orang nyambung. Ya Ghafuru Ighfirli. Ya Ghafur ya Allah yang maha pengampun, ampunilah aku. Itu mana al-ihsa. Lafadznya faham, lafadznya mengetahui, maknanya faham dan beribadah dengan tuntutan nama-nama tersebut. Kemudian yang keenam, di antara nama-nama Allah itu ada yang khusus bagi Allah. Di antara nama-nama Allah ada yang khusus bagi Allah, seperti Allah Ar-Rahman, terus Rabbul Alamin. Dan di antara nama-nama Allah ada yang tidak khusus baginya. Jadi bagi makhluk boleh untuk memakainya. Contohnya Ar-Rahim, As-Sami, Al-Alim. Boleh makhluk bernama dengan nama-nama tersebut. Itu sebagian dari beberapa hal tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa Nabi Suraihin radhiyallahu anhu annahu kana yukna bi Abul Hakam. Dari Abu Suraih radhiyallahu anhu, annahu kana, sesungguhnya karena keberadaan beliau yukna dikunyai Abul Hakam dengan kunyah Abul Hakam. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wasalam, karena Nabi alaihi salatu wasalam qala berkata lahu kepadanya, innallaha wal hakam, sesungguhnya Allah itulah al-hakam, wa ilaihi al-hukmu, segala perkara dimintakan keputusan hukumnya kepadanya. Faqala,
Abu Syuraih menjelaskan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idza ikhtalafu, jika mereka ikhtalafu berselisih, fi syai'in, pada perkara apa saja, atauni, mereka mendatangiku, fahakamtu bainahum, kemudian aku memutuskan di antara mereka, faradiya kilal fariqaini, kemudian kedua kelompok ridho. Faqala, Nabi SAW berkata, ma'asana hadza, bagus sekali yang seperti ini. Famalaka minal walad, apakah engkau memiliki anak? Faqultu, maka Abu Syuraih berkata, Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah, punya, namanya Syuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, siapa yang paling besarnya? Qultu Syuraih, yang paling besarnya adalah Syuraih. Qala fa anta Abu Syuraihin, kalau begitu engkau adalah Abu Syuraih. Rawahu Abu Dawud wa wiruhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, penjelasannya lain waktu insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.